Udah Oh siap? ya, Pagi. baik. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Cikienko. Kami persilakan, selamat melayani Pak, Tuhan berkati. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, Pagi, Ya, pagi Pak, pagi saya Pak. percaya kita semua sehat-sehat ya. amin. Mengucap syukur bisa melayani firman-Nya. Sebentar, saya hari ini saya bergumul tentang sebuah tema, yaitu tentang masalah itu berguna. Amin, amin. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang hadapi masalah hari-hari ini atau tidak, ya. Berapa banyak dari setiap kita yang pernah menghadapi masalah atau sedang bermasalah, atau yang ketiga, sedang membuat masalah. Oke, sudah terlihat ya? Udah Pak, udah. Masalah itu berguna. Kenapa masalah itu berguna? Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesekian kalinya Tuhan, di pagi hari ini Engkau tetap setia mau menyapa kami, merengkuh kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan isi hati-Mu saja Tuhan yang boleh tersampaikan di dalam setiap relung hati kami. Bukan pembicaraan manusia, bukan perkataan manusia. Tapi isi hati-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah semua pemberitaan pada pagi hari ini boleh disederhanakan sehingga boleh kami mengerti, dan terlebih dari itu Roh Kudus memampukan kami untuk kami praktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Ya, masalah itu berguna Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya, kita langsung ya baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 yang berkata, saudara-saudaraku, ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, saya dulu bingung dengan ayat ini. Kok anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan? Kok disuruh bahagia Tuhan? Kok disuruh harus sukacita? Kok disuruh harus happy untuk menghadapi banyak masalah pencobaan dalam hidup kita? Kenapa Tuhan? Ya kan? Kalau dalam bahasa Hokkiannya tuh bocengli Tuhan. Aduh, nggak bisa dipikir. Menghadapi banyak pencobaan disuruh berbahagia. Nah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah, dan orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ya, jadi di sini kita belajar bersama-sama bahwa Yakobus berkata suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam pencobaan. Setiap hari manusia akan menghadapi
berbagai masalah. Ya, tadi di awal saya tanya, siapa kita yang nggak pernah menghadapi masalah? Ya, pasti pernah masalah. Atau pagi ini pun sedang menghadapi masalah, sulit untuk bangun. Ya, tadi saya kaget. Ya, Pak Surbakti telepon saya pikir saya kesiangan. Ternyata pas lagi lihat jam, loh masih pagi ini. Ya, nah jadi Bapak Ibu, setiap kita pasti menghadapi sebuah masalah. Ya, masalah itu kecil, masalah besar, masalah ringan, ya pasti. Tapi saya pastikan setiap kita di dalam grup ini, ya, bukan pembuat masalah. Yang saya pastikan dulu itu, ya. Ya, ada sebuah anak, ya, Fletcher Prus menulis sebuah artikel bahwa setiap anjing membutuhkan beberapa ekor kutu. Ya, sebagai seorang anak, ya, Fletcher Prus ini bilang ia senang untuk memperhatikan anjing karena ketika dia punya kutu, dia tuh jadi aktif. Anjing itu jadi aktif, sibuk menggaruk, ya. Kadang-kadang dia guling-guling, ya. Jadi seakan dengan adanya kutu ini di dalam anjing memaksa anjing untuk aktif, ya. Sebaliknya, apabila anjing itu nggak ada kutu, ya, dibersihin terus, gitu ya. Anjing itu jadi lamban, males, ya, mager, ya. Kalau bahasa sekarang tuh mager, malas gerak gitu. Nah, kutu itu ternyata sangat berguna bagi anjing. Kenapa? Karena anjing akan menjadi tetap aware, tetap waspada, ya. Dia bukan anjing yang males. Nah, Bapak Ibu, seperti kutu anjing ini, ya. Demikian pula seperti masalah yang kita hadapi. Itu walaupun akan membuat kita rasa khawatir, takut, bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Ya. Sebenarnya masalah itu berguna. Berguna. Nah. Itulah kenapa Yakobus bilang perlu menganggap sebuah kebahagiaan apabila menghadapi berbagai macam pencobaan. Ya. Ada 3 hal kenapa, ya, masalah itu sangat berguna. Pertama, melalui masalah kita menjadi tangguh, ya. Melalui masalah kita menjadi tangguh sebab kita akan diuji. Bahkan muncul sebuah ketekunan seperti tadi ayat 3 yang kita baca. Apa sih arti ketekunan? Ketekunan gini Bapak Ibu. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita rindukan, kita perjuangkan sampai apa yang kita harapkan itu terjadi. Nah, itu ketekunan. Ya. Kita mengharapkan sesuatu apa yang kita harapkan itu terjadi. Itu ketekunan. Ya. Dari ketekunan akan muncul pribadi yang matang, ya, sempurna, utuh, ya, bahkan tak kekurangan suatu apapun. Dia bisa memiliki sebuah respon-respon yang benar terhadap menghadapi masalah. Saya bersama istri pasti sering beda pendapat, sering namanya konflik, ya, teman anak juga ada krisis-krisis, ya, ada pergesekan. Tetapi lewat masalah itu saya selalu bertanya begini, apa Tuhan Roma 8:28 dari masalah yang saya hadapi? Ya, kita hafal ya Roma 8:28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi apa Tuhan Roma 8:28? Saya selalu harus belajar lewat masalah. Supaya apa? Ketika menghadapi masalah seperti ini, saya semakin dewasa menyikapinya. Jangan sampai kita seperti keledai, ya, yang selalu jatuh di dalam lubang yang sama terus. Gitu.
Nah, kita harus belajar. Lewat masalah kita jadi tangguh dan ngerti. Oh, masalah seperti ini Tuhan ingin membentuk saya seperti karakter ini. Masalah seperti ini Tuhan ingin belajar saya untuk memaafkan. Masalah seperti ini Tuhan ingin saya nggak asumsi. Masalah seperti ini ternyata ada solusinya. Masalah seperti ini saya harus lebih sabar lagi. Dan masalah seperti ini saya percaya Tuhan pasti tolong. Wow, kita jadi tangguh menghadapi setiap masalah. Ya. Saya percaya setiap kita yang betul-betul Tuhan berikan masalah itu. Ya. Terkadang yang lebih penting, kita yang menjadi pembuat masalah pun Tuhan tetap berdaulat loh. Ya. Kita yang suka jadi troublemaker, Tuhan tetap sayang loh. Tuhan tetap bentuk loh. Ya. Tapi pembentukannya agak menyakitkan kalau kita membuat masalahnya. Ya. Karena Ibrani bilang apa? Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, agak sedikit dihajar gitu. Bilang depan-depan kepada diri kita sendiri, mau dihajar lewat masalah atau mau dibentuk lewat masalah. Ya. Nah, di ayat 3 bilang apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ya. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh menjadi buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, kita menjadi pribadi yang sempurna dan utuh dan tak kekurangan setelah masalah itu kita lewati. Ya, Bapak Ibu, saudara semua, mari kita jangan menghindar dari masalah. Lepas tanggung jawab. Ya, hadapi masalah itu tentunya tidak dengan kekuatan kita. Karena lewat masalah, kita jadi mengerti siapa diri kita. Lewat masalah, kita jadi mengerti dan mengenal siapa Tuhan kita yang selalu membela kita. Wow. Dulu ayat pertama, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai macam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji akan memperoleh mahkota kehidupan. Wow. Saya katakan, Tuhan, ini ayat kok begini amat, disuruh menghadapi masalah. Gitu. Ternyata gini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, kita jadi datang sama Tuhan. Ya, nah ini. Yang kedua, melalui masalah, membantu kita dekat dengan Tuhan. Wow, ternyata ayat pertama itu ini jawabannya. Ya. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai macam cobaan. Ini jawabannya. Melalui pencobaan, melalui ujian, melalui masalah, itu membantu saya kembali dekat dengan Tuhan. Wow, bukankah ini kan dirindukan oleh sebagai kita sebagai anak Tuhan? Ya. Tinggal di dalam pelataran, tinggal dalam hadiratnya, berkorambeo. Bukankah ini yang sebenarnya yang Tuhan rindukan? Kadang-kadang ada orang ngomong kalau lagi masalah, ya Allah, apa dosaku? Ya Allah, kenapa aku menghadapi masalah seperti ini ya Tuhan? Kenapa kok masalah jadi berat banget? Mungkin ya, malaikat bisa menjawab, masalahmu cuma satu. Ya. Apa dosaku? Apa kesalahanku? Kesalahanku cuma satu. Kamu mulai menjauh dengan Tuhan. Makanya dikasih masalah supaya kamu mendekat dengan Tuhan. Nyari Tuhan. Nah, dulu kalau nggak salah saya pernah ya menyampaikan tentang doa yang reaktif ya. Doa yang pasif, doa yang aktif, dan doa yang reaktif, dan doa yang otomatis. Ya. Nah, kalau doa reaktif, dia berdoa ketika lagi ada masalah. Doa yang pasif, dia berdoa ketika rindu, minta sesuatu. Nah, doa yang aktif, dia berdoa karena dia lagi melayani, lagi menjabat pelayanan. Yang keempat itu doa yang otomatis. Ya.
kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, selalu minumnya teh botol sosro. Oh, bukan, ini sponsor. Ya, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, kondisi apapun, hidupnya selalu dalam doa. Ya, jadi melalui masalah itu membantu kita untuk dekat dengan Tuhan. Wow, di sini saya melihat Tuhan, kau luar biasa banget. Engkau nggak menyerah dengan hidup saya. Ya, kau izinkan masalah supaya saya semakin tangguh, semakin mengerti, dan semakin saya mau mengenal Engkau lagi. Ya, pembentukan Tuhan itu luar biasa, lewat berbagai macam cara. Ya, jadi jangan kita alergi lagi dengan masalah, karena masalah itu sangat berguna. Ya, kalau kita bisa melihat dengan sebuah lensa Tuhan yang mengasihi kita, ya, Tuhan yang selalu rindu kita untuk dekat dengan Dia. Sekalipun kita sering mau menjauh, sering nggak mau deket-deket, sering kita berontak, tapi Tuhan nggak pernah nyerah. Dia selalu akan menghampiri kita. Dia nggak pernah nyerah, ya, dengan segala kegagalan kita. Dia nggak pernah nyerah dengan segala pemberontakan kita. Dia nggak pernah nyerah dengan segala tabiat kita yang mendukakan dia. Enggak, dia nggak pernah nyerah. Dia akan selalu bantu kita berbagai macam cara agar kita kembali dekat, intim dengannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ya. Karena apa? Supaya kita untuk jadi takut akan Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menikmati janji-janji Dia. Ya. Mazmur 25:14 bilang, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Berapa banyak setiap kita yang ingin mengalami janji-janji Tuhan. Ya. Masalahnya begini, kita nggak pernah mau takut Tuhan. Sehingga kita nggak pernah. Kita ngelewatin banyak janjinya Tuhan buat diri kita. Banyak orang pengen, ingin janji berkat Tuhan, tapi menolak sumber berkatnya. Ini ironis sekali. Ironis sekali. Ya. Banyak orang ingin ditambahkan, tetapi nggak mau mencari kerajaan Allah. Ironis sekali. Ironis sekali. Ya. Oke. Apalagi? Nah, masalah pun membantu kita untuk pribadi yang setia. Oh, katakan setia. Ya. Iya. Pertama tadi kita menjadi tangguh. Masalah membuat kita menjadi tangguh. Yang kedua menjadi dekat. Dan yang ketiga menjadi setia. Ya. Dengan ada masalah, kita yang semulanya mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan suara Roh Kudus, mengabaikan satu kebenaran firman Tuhan, kita jadi paham dan mau sungguh-sungguh melakukan. Jadi pribadi yang setia. Ya, pribadi yang setia itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dengan sebuah ketaatan yang belum dia pahami. Oh, ya. Kadang-kadang ada orang nanya saya, apa arti ketaatan? Gampang. Ya, ikut sekalipun kau nggak paham. Wow, ya. Ikut, taat, tunduk dengan sukacita. Ya, taat dengan hati yang gembira. Sekalipun nggak paham. Ya. Karena firman-Nya selalu membantu kita. Firman-Nya selalu memperbaiki kita. Firman-Nya selalu membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran. Lewat masalah, kita menjadi setia, bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, jangan alergi dengan masalah. Ya, karena sebenarnya itu akan membuat kita berpaling kepada Tuhan. Menghadapkan wajah kita di hadapan Allah. Kata Mazmur bilang apa? Mazmur 119:71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wow. Ya, berapa banyak setiap kita yang mengatakan gini, bahwa aku tertindas hari ini itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan. Ya. Tuhan itu setia dan adil. Ya.
Saat kita menghadapi masalah, kita jadi evaluasi diri. Ya, kita praktek 1 Yohanes 1:9 yang bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan menyucikan kita, menguduskan kita, bahkan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Ya, kita jadi evaluasi diri di hadapan Tuhan. Ternyata saya ini pantas untuk ditindas. Ternyata saya ini pantas hadapin masalah ini. Ternyata saya ini, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika hadapi masalah, jangan cengeng gitu. Evaluasi di hadapan Tuhan. Aku tuh pantas diginiin. Ya. Aku akan terima. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah berdoa, ya, kalau lagi jatuh dalam dosa, berdoa minta ampunan, gitu ya. Tuhan ampuni saya untuk segala perbuatan saya, ya. Pernah nggak Tuhan? Ya, pernah nggak Bapak Ibu? Waktu berdoa tuh begini, Tuhan, deh, saya ini nggak pantas mengalami berkat-berkat-Mu. Tuhan, saya ini pantas untuk dihukum. Iya dong. Ini kebenaran firman Tuhan. Ia adalah Allah yang setia dan adil. Setia, dia tetap mengampuni kita. Keselamatan kita nggak pernah hilang. Tetapi gini, dia adil. Konsekuensi atas apa yang kita buat itu harus kita terima dengan lapang dada, dengan sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Ed Cole bilang begini, Anda bisa memilih untuk setiap perbuatanmu, untuk setiap keputusan dan tindakan. Tetapi Anda nggak bisa memilih konsekuensi atas apa yang Anda sudah putuskan. Saya ulangi sekali lagi. Anda bisa memilih atas apa yang ingin Anda putuskan dan perbuat. Tapi Anda nggak bisa memilih atas konsekuensi dari sebuah keputusan dan tindakan. Kita nggak bisa memilih konsekuensinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil. Bang pilih. Kita harus terima. Kita harus ambil tanggung jawab itu. Ya. Ayo belajar untuk dewasa ketika kita hadapi masalah, ditindas, Tuhan aku pantas kok menerima ini. Ya. Sampai kita merenungkan, Tuhan Yesus yang nggak pantas menerima tindasan pemberontakan kita. Ya. Dia mau terima, dia mau ambil, dia mau merendahkan dirinya di hadapan kita. Ya, dia nggak berdosa pun mau mengambil tanggung jawab itu. Loh, kok ini? Ini kita perbuatan kita yang suka ngeyel sama Tuhan. Ketika hadapi masalah kok ngerengek-rengek minta diampunin gitu. Ya. Beberapa kali saya kalau dalam doa saya harus katakan, Tuhan saya pantas kok terima ini. Terima kasih Tuhan. Kau mau mengasihi aku. Ya. Terima kasih Tuhan. Kau masih mau membentuk aku. Saya bilang sama Tuhan, saya ini nggak berguna buatmu Tuhan. Saya ini pribadi yang suka mendukakan Engkau Tuhan. Saya ini munafik Tuhan di hadapan. Saya katakan itu di hadapan Tuhan. Karena saya mau belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya rindu untuk dibentuk lagi. Ya, saya mau hidup yang otentik di hadapan Tuhan. Hidup yang otentik apa adanya di hadapan sesama. Saya nggak mau menutupi. Saya harus tahu. Ya, segala kebobrokan saya ini. Saya datang sama Tuhan. Sehingga saya belajar sesuatu. Ya. Nah, ini dulu saya pernah jelaskan, tapi saya ingin diingatkan lagi. Untuk kita belajar lagi sama-sama. Ya, dalam doa Bapa kami katakan ya, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Kata pencobaan ini artinya apa, Bapak Ibu? Dalam bahasa aslinya itu adalah Erasmus. Ya. Artinya apa?
setiap pencobaan ada ujian dan ada jebakan di dalamnya. Trials, ujian, mengerti, ya, membuat kita naik level, tangguh, membuat kita setia, membuat kita mendekat pada Tuhan. Ya. Tapi kalau perasmos dalam arti jebakan, itu membuat kita cengeng, lemah, jatuh, tertuduh, ya, menjauh dari Tuhan, mengikuti kata hati. Ya. Jadi ketika sebuah ada masalah, kita jadi ngerti. Ya. Beberapa waktu lalu, ya, ponakan saya nelfon saya, ngobrol panjang sampai 2-3 jam tentang kehidupan. Dan dengan proses jatuh bangunnya dia tanya sesuatu, Akiu, saya kok lagi gak banyak masalah ya dalam kehidupan. Oh iya, nah saya jelaskan. Waktu saya jelasin ini, bener aja. Besoknya, tiba-tiba mobilnya, ya, yang mobil kesayangannya diserempet motor. Gitu. Terus dia cerita, Kiu, tahu nggak? Saya tiba-tiba ingat tuh apa kata Perasmos waktu ditabrak motor. Loh, gimana ceritanya? Iya, mobil saya sih, ya bempernya ya bonyok. Cuma tiba-tiba ingat kata Perasmus yang aku jelasin. Saya nggak boleh jatuh dalam jebakan. Saya harus masuk dalam level ujian. Ya udah, saya kasihan dengan orang itu. Ya, malah saya kasih duit orang itu. Wih, saya bilang, dahsyat banget kamu nak. Saya bilang, iya, yuk. Yang penting hati saya suka cita. Udahlah, mobil bisa di insurance. Ya walaupun sakit sih, ngeliat bonyoknya begitu, mobil mulus. Ya, tapi ya saya mau ya masuk dalam proses ujian sampai saya ngerti. Gitu ya. Nah, saya pernah juga cerita sama istri saya, ya dulu saya kalau dipepet oleh motor bikin saya kaget tuh, saya kejar tuh motor tuh, saya tintinin tuh. Bayangkan Bapak Ibu, ya, andaikan orang yang saya tintin itu besoknya tiba-tiba ikut camp pria sejati dan saya jadi pembicara situ, ngeri ya. Pembicara ini kemarin ngejar saya nih, dipepet saya nih. Ya, kadang-kadang saya bilang ke istri saya, tahu nggak kenapa sekarang orang mepet saya nggak pernah kejar lagi. Tahu nggak kenapa? Karena begini, saya udah selesai ujian ini tuh udah selesai. Saya udah kumpulin tugasnya, tugas ujian udah selesai gitu loh. Sesuatu yang udah saya selesaikan tuh nggak bakal mengganggu saya lagi. Kalau dulu saya bilang ke saya, kok tiap hari gue dapet masalah mulu sih? Kok dapet dipepet orang mulu sih? Bikin orang kesel mulu di jalan ini. Kenapa sih? Ternyata saya belum selesai di area ini. Sebenarnya sekarang ini juga banyak yang mepet saya, banyak yang bikin saya kaget. Cuma begini, kadarnya nggak beda dulu sama sekarang, banyak. Apalagi kendaraan sekarang motor tuh anak-anak kecil, anak-anak muda. Aduh, kadang-kadang pakai SD, nggak pakai helm gitu, bawa motornya ugal-ugalan. Masih banyak di jalan raya. Cuma masalahnya gini, sikap hati saya udah berubah. Saya nggak jadikan itu sebuah masalah dalam hidup saya. Ya biarkan aja. Ya, ada orang ngebut kenceng gitu loh. Saya paling-paling bilang sama istri saya, itu orang lagi kebelet nyari WC. Udah gitu aja udah. Itu orang lagi kebelet nyari WC, kasihan. Udah biarin aja. Gitu loh. Ngapain kita rusak hati saya dengan hal seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, di mana area Bapak Ibu yang Bapak Ibu belum selesai? Ya, jangan-jangan ya Tuhan akan kasih terus ujian. Aduh, ujianmu masih ponten merah nih. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ya, kadang-kadang Bapak Ibu, kita kalau di sekolah ya, ya ada teacher di sini, teacher Surbakti ya, Pastor Surbakti, teacher. Kalau lagi ujian itu biasanya dosen atau guru itu berbicara nggak? Kalau anak-anak lagi ujian, enggak kan? Diem,
mengamati, mengawasi, ada yang nyontek apa enggak. Nah, kadang juga begitu. Kita kalau lagi hadapin masalah, Tuhan tuh kelihatannya diem. Sebenarnya Tuhan nggak diem. Dia mengawasi. Bahkan Roh Kudus dalam diri kita pun bekerja. Ya. Bahkan waktu kita berbuat dosa pun, Roh Kudus tetap bekerja. Dia berduka cita atas perbuatan kita. Gitu. Ya. Kelihatannya diam, tapi dia mengamati. Tapi begini, Bapak Ibu. Iblis juga mengamati. Iblis juga dengan segala kedagingan kita, kefanaan dalam diri kita juga mengamati. Nah, lewat pencobaan, Tuhan berdaulat. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Mau naik level apa turun level. Kalau mau naik level, ya udah. Bersama Roh Kudus. Kita tolong, minta tolong sama dia. Ya. Di ayat 6, tadi katakan apa? Ayat 5. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Wow. Yang akan memberikan ya. Ketika kita minta hikmat pada Tuhan, dia akan memberikan dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Tuhan tuh begitu. Waktu kita udah buat salah nih hari ini, terus kita minta ampun, terus datang sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan gak akan ngomong, gue bilang juga apa? Lu gak mau dengerin gue sih? Lu mah bandel banget, moyung lah, auban, ya, stubborn banget, gak mau dengerin. Tuhan kita gak kayak gitu. Kalau manusia bisa begitu. Ya. Kalau kita udah dinasehati oleh seseorang, terus kita nggak mau dengerin, terus kita salah jalan, kita datang lagi sama orang itu. Pasti orang itu ya umumnya akan ngomong, nggak mau dengerin sih. Sekarang udah masalah, udah jatuh, udah hancur, baru mau dengerin. Nah itu manusia. Tapi kalau Tuhan enggak, waktu kita, ya ayat 5 bilang apa? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Wow, semua orang, termasuk kita. Dengan murah hati, dia kasih hikmat itu. Dengan tidak membangkit-bangkitkan. Nah, hal itu akan diberitahukan pada kita. Ya, kita mengerti, semakin dewasa, semakin tangguh. Gitu. Tuhan kita tuh, aduh. Kalau saya melihat hidup saya, Tuhan tuh nggak pernah nyerah loh dengan hidup saya. Ya. Banyak melukai dia. Ya. Banyak hidup saya ini nggak menyenangkan dia. Ya. Saya dipakai Tuhan, tetapi belum tentu hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Banyak orang dipakai Tuhan, bisa. Tetapi apakah hidup kita berkenan? Memuaskan hati Tuhan. Ya. Satu kali saya makan sebuah buah yang manis, disiapkan. Ya. Tiap pagi saya siapin buah. Sarapan saya itu buah tiap pagi. Ketika saya makan ada buah yang manis, tiba-tiba saya diingetin. Saya puas loh makan buah ini. Manis. Tapi saya jadi merenung. Apakah hidup saya sudah memuaskan hati Tuhan? Ciri hidup saya memuaskan hati Tuhan adalah apakah hidup saya memuaskan pasangan hidup saya? Apakah hidup saya memuaskan anak-anak saya? Apakah hidup saya memuaskan rekan pelayanan saya? Ya, saya nggak mungkin mengatakan hidup saya memuaskan Tuhan, tetapi saya melukai orang-orang di dekat saya. Nah itu, kita jadi evaluasi diri, dekat sama Tuhan, dapat masalah. Ya, Erasmus. Karena ujian dari Allah, bahkan dari iblis. Ya, ketika ada jebakan dari iblis, belum tentu kita terjebak. Bisa aja jebakan itu Tuhan jadikan sebuah ujian. Demikian juga ujian dari Allah. Nah, ada juga jebakan iblis. Ya, seperti ponakan saya tadi. Ketika ditabrak motornya, dia menang. Karena ada kebenaran firman yang mengingatkan dia. Dia mau hidup dalam Erasmus. Dia mau masuk dalam ujian. Dia menang. Dia nggak masuk dalam jebakan. Bisa aja diomel-omelin itu orang. Dimaki-maki ya. Dipukulin. Bisa aja laporin polisi juga bisa. Tapi enggak.
dia mau menang, dia mau selesai, ya, dia mau selesai dari emosinya, ya, dia mau selesai dari masalahnya. Bapak Ibu, Bapak Ibu belum selesai di mana nih? Ya, hanya Bapak Ibu bisa jawab, ya. Di mana area kita belum selesai? Ya, kalau kita setiap hari masih hadapi masalah-masalah yang kayak gitu terus, artinya gini, kita jangan-jangan belum selesai, ya. Tapi kalau kita udah selesai, wih, dahsyat, kita menjadi pribadi yang tangguh. Nah, buatlah pilihan setiap peristiwa, ya. Ayo kita ngambil keputusan. Dari Perasmus itu buat keputusan. Karena gini, setiap pilihan, ya, setiap peristiwa adalah peristiwa yang istimewa. Jadikan setiap peristiwa itu istimewa, ya. Jangan anggap remeh, ya. Karena Anda tidak akan pernah dapat mengira ketika Tuhan sedang memperbesar kapasitas Anda ke tempat yang lebih tinggi. Wow, iya dong. Kalau kita menghadapi ujian, kita naik level dong. Masa SD mulu, ya kan? Nggak mungkin dari SD malah turun jadi TK, jadi playgroup. Nggak ada itu, ya kan? Kalau udah TK, playgroup, ya, udah dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, S1, S2, S3, sampai steller. Ya, jadi kita sedang melihat sebuah, apa ya, saya melihat itu is a golden moment gitu. Setiap masalah saya jadikan sebuah golden moment dalam hidup saya. Ya, kemarin hari apa ya? Hmm, hari Senin, ya, hari Senin saya tiba-tiba ada rekan ingin ngobrol, curhat masalah pelayanan, ya, dan keputusan-keputusannya ke depan. Lalu dia telepon, dia WA saya, bisa ketemu nggak nanti jam 7 malam? Oh, oke, siap. Mau di mana ketemuannya? Nah, dia kasih tahu satu titik, ya udah ketemu. Pulang-pulang, anak saya nanya, "Pah, hari ini pergi nggak?" "Iya, Papa nanti ada meeting jam 7." Anak saya langsung, mukanya langsung redup. "Ya, Papa, kok pergi sih? Aku kan hari ini butuh Papa." Lah, emang ada apa? Aku tuh butuh bikin ngarang di Fable tentang kelinci dan kura-kura. Oh, itu kan gampang, Dek. Iya, tapi kan Papa lebih kreatif. Papa tolong saya dong. Gini deh, Mah, kamu bisa bantu nggak? Bisa, kenapa nggak ngomong dari tadi, Dek? Gitu kan. Ya, aku nggak mau, aku mau sama Papa. Karena Papa lebih kreatif untuk nyusul. Saya percaya Papa, Papa pasti bisa. Ya, kamu juga kenapa nggak ngomong dari tadi? WA Papa dong pas Papa lagi tempat usaha, gitu kan? Kan Papa bisa siapin semuanya. Ya, saya nggak tahu juga kalau Papa pergi. Biasa Papa ngomong. Ya, ya, gitu. Ya udah, gini deh. Nanti Papa cari di Google, Papa copy paste, Papa editin, Papa kirim ke Mama, nanti Mama tinggal print dan semuanya. Terus aku mandi. Pas aku mandi, tiba-tiba anak saya langsung keluar air mata. Ih, langsung tertekun. Apa? Saya langsung tersentak. Ih, ini golden moment nih. Kenapa saya jadi meninggalkan golden moment? Akhirnya saya WA rekan saya. Kita ketemuan bisa nggak jam 7, jam 8 aja. Oh, ya bisa kok gini-gini. Oh ya udah, oke selesai. Kira itu masih setengah 7. Yuk, langsung saya buka laptop. Kamu mau ceritain gimana? Jelasin. Mau konsep seperti apa? Saya tangkap, langsung saya bikinin. Wah, ya. Suatu hari seekor kelinci yang sombong, wah saya ketik semuanya, selesai, wah dia happy banget. Mau saya print, dek print deh. Wah, dia kasih masukan, kita jadi kerjain sama-sama itu, kasih masukan semuanya. Wah, karena dia mau hafalin gitu kan, dia mau hafalin dramanya. Terus mama juga kasih masukan, beliin apa, mau beliin pita kelinci dan sebagainya. Kita happy tuh tiga tiga makhluk dalam kamar itu lagi happy lu ngerjain soal bertiga. Wah, itu golden moment banget ya. Dan saya bersyukur bisa selesai jam 7 lewat, ya, selama 40 menit selesai, ya.
karena banyak diskusinya, ngerjainnya gampang, diskusinya banyak gitu. Banyak interupsinya, nggak mau kayak gini kata-katanya gitu. Ya udah selesai, akhirnya aku bisa pergi pelayanan. Dan thank you Tuhan, saya nggak jadi melukakan hati anak saya pergi, itu momen yang istimewa ya. Nah, tadi saya tanya, Dek, gimana hasilnya? Wah, ternyata nanti prakteknya hari Jumat. Ya elah, prakteknya hari Jumat. Kenapa kira-kira? Tapi nggak apa-apa, Pak. Saya jadi apa? Jadi belajarnya jadi mempersiapkan lebih baik gitu kan. Kemarin dia bikin wortel, dikasih warna gitu. Ya udahlah. Oke. Pas lagi siapin khotbah dia di samping saya. Kenapa Dek? Lagi bikin wortel, Pak? Ya kan? Tahu nggak Pak? Papa, Mama kemarin usul pakai wortel. Jadi ngobrol gitu. Papa lagi usul lagi bikin wortel, Mama suruh bawa wortel wortel asli aja. Aku diketawain di kelas. Karena kita pikir selen dong, bawa wortel asli aja udah gitu kan. Enggak ah, aku pakai gambar aja. Nah itu, setiap peristiwa adalah istimewa ya. Dan Tuhan akan membesar kapasitas. Dan saya bersyukur, saya langsung sadar dan Tuhan turut bekerja. Orang yang mau itu bisa memaklumin saya nggak ceritakan masalahnya. Setelah saya udah sampai, saya baru ceritakan kenapa saya minta tunggu jadwal jam 4. Gitu. Nah, bahkan gini, setiap pelayanan kita, keputusan Anda, seharusnya membuat kita semakin bertumbuh. Ya, nah harus membuat kita bertumbuh. Nah, kemarin waktu pertemuan nih ceritanya agak sedikit berlanjut, kita ngobrol panjang lebar sampai jam 10:30. Tiba-tiba ada orang dengan gangguan jiwa datang menghampiri kita makan, karena saya makannya tempat kaki 5 gitu. Saya panggil orang itu, saya pikir nggak bisa jawab, dia bisa jawab. Terus ya udah kita beliin makanan, cerita ya, dengerin siapa namanya, tinggal di mana, kakinya patah gitu ya, ngobrol-ngobrol ya. Tekan saya malah bilang gini, ini orang saya pernah sering lihat di sini kok, tapi saya nggak pernah tahu kalau dia tuh bisa menjawab pukul. Saya pikir ini orang gila tuh. Memang penampilan dekil banget, tapi kok dia bisa ngobrol dengan lancar sama Koko. Ya saya juga nggak tahu bro, tiba-tiba saya tergerak aja panggil dia, pesenin makanan, pesenin minum, ya ngobrol bersama. Dan saya cuma ngomongin, Gusti Yesus sayang kamu ya. Dia tersenyum, akhirnya dia pergi. Gitu loh. Ya, saya jadi bertumbuh. Ya, saya menjadi bertumbuh di situ. Ya, saya jadi teringat Matius 25 yang bilang apa? Apabila engkau melayani orang-orang yang paling hina, ya, engkau sedang melayani. Ya, saya jadi mengalami kasih Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, keputusan kita seharusnya membuat kita bertumbuh. Ya. Nah gini Bapak Ibu, hidup kita akan selalu dinilai oleh orang. Oleh istri kita, oleh suami kita, oleh anak kita, orang tua kita, rekan pelayanan kita. Hidup kita selalu dinilai. Ya, bahkan yang paling penting, Tuhan selalu menilai hati kita. Ya. Pertanyaannya gini, apabila pelayanan kita membuat kita nggak pernah bertumbuh, ada dua kemungkinan. Pertama, kita berada di tempat yang salah. Tapi saya percaya gini, kata-kata ini saya akan coret. Apabila komunitas Power of Love ini menjadi tempat yang salah. Ya, nggak mungkin. The Power of Love bukan tempat yang salah. Tapi bisa juga gini yang kedua, kita mempunyai sikap yang salah di tempat yang benar. Ya, dulu saya pernah tuh ngalamin goncangan seperti ini. Saya ingin keluar dari gereja ini. Ternyata sikap saya yang salah. Tempatnya benar. Ya, gereja itu bukan tempat yang salah. Karena gereja adalah kumpulan orang yang nggak sempurna. Ya, saya nggak bisa melihat pemimpin harus sempurna, nggak bisa. Mereka juga manusia. Ya, ternyata sikap hati saya yang salah. Tempat itu benar. Ya, sehingga itu yang membuat saya gak bertumbuh ya, karena sikap hati yang salah. Nah, dari perenungan ini semalam saya merenung,
muncul sebuah kata begini. Hanya pribadi yang menyadari akan kesabaran Yesus terhadap dirinya, pasti dimampukan untuk bisa sabar dengan sesama. Pasti dimampukan oleh Tuhan untuk sabar menghadapi masalah. Ya, masalah bukan dihadapi dengan kasar, tetapi disikapi dengan hati yang sabar. Ya, hati yang makrotumio, ya, penderitaan yang panjang, siap menghadapi penderitaan yang panjang. Bukankah Kristus sudah memberikan teladan buat kita menghadapi sikap yang sabar? Ya, bisa nggak waktu Yesus ditempeleng, ya, dicambuk, tiba-tiba dia berdiri, dia banting tuh salib, ya kan? Ditempeleng semua Romawi, bisa. Tapi enggak. Dia hidup dengan penuh ketaatan. Dia nggak menjawab satu kata pun. Makian apa dia. Setiap kita yang sudah mengalami kasih Yesus, bahkan kita menyadari bahwa diri kita ini udah banyak nggak buat sabar Tuhan. Ya. Kalau kita udah sadar akan sering melukai, kita pun akan mampu untuk sabar dengan sesama kita yang mungkin melukai kita. Kita akan sabar, lebih mengasihi lagi. Amin, Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Orang yang mengasihi Allah tetapi tidak takut dengan Allah adalah orang yang mengasihi Allah dengan motivasi ingin memperalat Allah. Wah, ini teguran keras ya. Saya mengutip ini statement dari Pak Stephen Tong ya dalam buku Pengudusan Emosi ya. Ini sedang dibaca oleh anak saya, kemarin saya ambil bukunya ya. Orang yang mengasihi Allah tetapi tidak takut dengan Allah adalah orang yang mengasihi Allah dengan motivasi ingin memperalat Allah. Ini teguran nyata buat hidup saya. Kadang Tuhan, tolong murnikan motivasi saya. Tolong murnikan segala kehidupan saya ini Tuhan. Jangan sampai saya memperalat Tuhan. Saya nggak takut Tuhan. Saya meremehkan kebenaran. Saya nggak mau dengar-dengaran lagi. Saya nggak mau lembutkan hati lagi. Saya hanya ingin mau memperalat itu. Ampuni saya. Itu menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Apapun kondisi Bapak Ibu hari ini. Apapun yang Bapak Ibu sedang alami. Pergumulan apapun. Percayalah bahwa Tuhan ingin membuat Anda dan saya menjadi tangguh. Percayalah bahwa Tuhan akan membuat Anda dan saya untuk semakin lebih dekat. Percayalah bahwa Tuhan dengan kesetiaannya yang gak pernah meninggalkan kita, dia pun ingin kita menjadi pribadi yang setia. Karena dia adalah setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami sering berontak, melukai Engkau, kehidupan yang munafik di hadapan. Engkau tetap mau menerima kami tanpa syarat. Kau menerima kami apa adanya. Ampuni kami kalau kami sering lari dari masalah. Atau kami kadang-kadang menjadi pembuat masalah. Ampuni kami Tuhan. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Sehingga lewat masalah, kami terus menjadi pribadi yang tangguh, tahan uji, yang selalu bertekun dalam firman-Mu. Yang selalu meminta hikmat Tuhan saja. Karena hikmat kami penuh dengan dosa, penuh dengan nafsu, penuh dengan keinginan-keinginan. Tapi hikmat-Mu murni yang akan menuntun kami mengerti
dan memahami siapa kami dan mengenal siapa Engkau. Tuhan, biarlah lewat sebuah masalah kami semakin dewasa. Kami boleh menjadi berkat, menjadi contoh, jadi teladan, menjadi figur yang memuaskan hati Tuhan, memuaskan istri atau suami, memuaskan anak-anak, memuaskan hati para pelayan. Sekalipun dalam ketidaksempurnaan kami Tuhan, dengan segala kelemahan dan kerapuhan kami percaya ada Roh Kudus yang selalu menopang kami. Ada anugerah yang selalu menopang kami. Karena anugerah selalu menopang segala sesuatu, dan segala sesuatu selalu ditopang oleh anugerah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya Roh Kudus yang terus boleh menolong kami untuk kami mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati the power of love, berkati para pelayan, berkati para pemimpin, berkati para audiens yang hadir pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin.